ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kita insyaallah lanjutkan kajian adab harian seorang muslim. Kita mulai dari halaman 71 dari terjemahannya bab ke-15. Adab makan dan minum. Adab makan dan minum. Jadi al-akal wasyarb atau wasyurb, makan dan minum itu pun dalam Islam ada adabnya. Makan dan minum hukum asalnya mubah, perbuatan mubah, perbuatan boleh. Namun sesuatu yang mubah itu bisa berubah hukumnya sesuai dengan perbedaan niatan, maksud dan tujuan. Sesuatu yang mubah itu bisa berubah hukumnya sesuai dengan perbedaan niatan, maksud dan tujuan. Kalau niatan dari makan dan minum adalah untuk kebaikan dalam beragama, seperti semakin kuat beribadah, semakin giat mencari nafkah karena itu perintah Allah, semakin terjaga ketakwaannya, maka itu merupakan ibadah. Namun kalau makan atau minum tujuannya untuk hal yang haram, yaitu supaya dia kuat untuk melakukan zina atau lainnya, maka makan dan minum tersebut perbuatannya adalah haram. Maka hendaklah seseorang makan dan minum hendaknya diniatkan untuk ibadah, sehingga itu menjadi sesuatu yang dianjurkan dan berpahala. Taib. Adab makan dan minum, adabut ta'ami wasyarab. Yang paling pertama, memperhatikan kehalalan makanan atau minuman. Memperhatikan kehalalan atau makanan atau minuman. Namun perlu diketahui hukum atau perlu diketahui kaedah asal makanan atau minuman. Al-aslu fi at-ta'ami wasyarab al-hil. Kaidahnya adalah asalnya makan atau minuman itu halal. Ini perlu didudukkan kembali ke hukum asal dulu. Asal dari zat makanan atau zat minuman itu halal kecuali jika ada dalil yang mengharamkan zatnya atau sifat makanannya. Kecuali ada dalil yang mengharamkan zat makanannya atau sifatnya. Ya. Jadi hukum asal makan atau minuman itu halal, kecuali jika ada dalil yang mengharamkan zat makanan atau minuman ini atau sifat dari makanan dan minuman ini. Saya bilang atau, ya. Kalau Islam mengharamkan zat makanan tertentu seperti hurrimat alaikumul maitah, bangkai. Ya, bangkai itu zat juga dan juga sifatnya dilarang. Wadam, yaitu darah yang banyak, darah itu haram. Kemudian juga khinzir, babi diharamkan. Walahmul khinzir, daging babi diharamkan. Ini secara zatnya udah diharamkan.
Atau mungkin syariat Allah Ta'ala mengharamkan apa? Sifat dari suatu makanan atau minuman. Sebagaimana kata Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan maka itu khamr, dan semua khamr itu haram. Ya, setiap yang memabukkan, maka kalau memang makanan atau minuman tersebut ada sifat memabukkan atau berpotensi memabukkan, baik dikenal oleh manusia pada umumnya atau memang dia memiliki alergi tertentu untuk mabuk dengan itu, maka menjadi haram karena itu bermudarat buat dia. Sifatnya itu memabukkan. Jadi mengharamkan sifat pada suatu makanan. Begitu, ikhwan. Tapi hukum asal makanan adalah halal atau minuman adalah halal. Maka ketika ditemukan tumbuhan tertentu, maka kalau kita nggak tahu hukumnya, kembali ke hukum asal. Yaitu hukum asalnya adalah halal. Ketika kita tidak tahu dalil yang mengharamkan zatnya atau sifatnya. Kalau misalnya makanan tersebut kita ketahui kalau makan sedikit itu semua orang sepakat tidak masalah. Tapi kalau makan dengan kadar cukup banyak atau harian, itu akan melemahkan tubuh atau bermudarat. Maka gimana hukumnya, jemaah? Ini kalau makan biasa kadang-kadang aja nggak apa-apa, atau minum kadang-kadang aja nggak masalah. Tapi kalau rutinan, sehari bisa 2 kali atau sehari sekali atau itu, dan menurut umumnya kedokteran ini kalau setiap hari diminum atau dimakan maka akan bermudarat, akan membuat penyakit dalam tubuh dan bisa menyebabkan kematian kadang-kadang. Maka jazakallah, apa ini susunya? Maka apa hukumnya? Ayo, apa hukumnya, Pak? Dan makanan kayak gini tuh banyak, dan rata-rata makanan sekarang ya kayak gini. Enggak? Hukum asalnya apa? Halal. Tapi sekarang kita katakan, apa hukum makan jeroan? Halal. Apalagi kalau disediakan setelah kajian Isya. Halal. Masa antum tolak? Udah ngantri panjang jeroan, masa ditolak? Ya halal. Emang menu hari ini jeroan, Pak? Gak tahu lah. Halal. Adapun ketika makan banyak dan itu bermudarat, maka itu hukumnya udah berbeda. Itu kembali ke hukum makan banyak atau hukum makan berlebihan. Segala yang berlebihan dalam Islam itu nggak boleh. Apalagi soal makanan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, dan jangan kalian boros. Itu berlebihan dalam mengkonsumsi. Karena itu bermudarat pastinya. Maka itu sudah masuk derajat larang. Nah, minum pop ice misalnya, maaf nyebut merek. Minum pop ice, apa hukumnya? Halal, enak, manis, masya Allah, manis, seger, es lagi, ya. Taib. Maka kalau orang minum itu hukum asalnya halal, nggak boleh kita ini haram nih, nggak boleh kita bilang gitu, karena tidak ada masalah dengan ini. Cuma dipermasalahkan oleh dokter apa? Kalau itu diminum setiap hari, maka itu berpotensi apa? Ya gula, diabetes dan semisalnya. Walaupun itu relatif antara orang, kan relatif kadarnya, orang beda-beda pertahanan tubuhnya dan kualitas tubuhnya beda-beda. Tetapi nggak boleh kita katakan itu haram. Pun kalau makan itu sering-sering, nggak langsung kita bilang itu haram secara syar'i, melainkan dihindarilah sikap seperti itu, karena itu akan bermudarat. Walaupun kalau memang ada orang yang mengatakan kalau ini selalu diminum tiap hari menjadi berpenyakit, maka kita bilang ya bisa jadi haram misalnya, karena ada dalil la darar wa la dirar, itu perbuatan memudaratkan. Tapi sebaiknya jangan langsung dibilang haram walaupun setiap hari. Ya, cegah aja, larang, tapi jangan langsung memvonis haram. Khawatirnya salah paham orang-orang. Ya, apalagi kalau udah ada label halal versi MUI. Wah, ini repot kalau kita haramkan, berarti seperti melawan MUI gitu, jadi suudzon orang.
Taib, jadi itu hukum asal makanan halal. Ya. Adapun ketika makanan itu bermudarat bagi kesehatan kita, maka bisa menjadi makruh atau haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Ya ayyuhalladzina amanu, ini seruan untuk orang beriman. Seruan untuk orang beriman. Ketika Allah Ta'ala menyeru orang beriman, maka maksud mengatakan ar'i sam'ak, yaitu hidupkan, aktifkan pendengaranmu. Yaitu imma suatu perintah untuk dilakukan atau larangan untuk dijauhi. Nah, ini seruan untuk apa? Makan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian hal-hal yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Rabb semesta alam, pencipta semesta alam, ya, menurunkan hukum tentang makan, ya, hukum tentang makan. Ya, mana orang-orang kafir, mereka Islam ngapain ngurus? Masa agama apaan sih ngurusin sampai makan diurusin? Iya, dalam Islam makan pun ada aturannya, ada adabnya. Dan itu disinggung dalam kitab suci kita, Al-Quran, dan juga dalam hadis Nabi SAW. Adab-adab makanan minum. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lafal kulu ini fi'il amr. Dan dalam lafal kulu ini ada dua isyarat. Isyarat pertama, perintah untuk mewajibkan sesuatu. Isyarat kedua yaitu pemersilahan, yaitu apa ya? Pemersilahan itu apa? Mempersilahkan. Ada dua hal di sini. Dalam lafal kulu ada dua maksud, ada dua isyarat untuk kita, untuk kaum mukminin. Yang pertama, perintah wajib untuk kita lakukan. Itu pertama. Dan yang kedua yaitu Allah Ta'ala mempersilahkan. Kita jelaskan dulu. Yang pertama, perintah wajib. Karena ini fi'il amr menunjukkan perintah yang asalnya wajib. Maksudnya wajib bagi kita kalau makan, makanlah yang baik-baik saja dari yang direzekikan. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya tadi katakan yaitu ibahah atau izin, yaitu mengizinkan, membolehkan untuk memakan. Ini hukum yang kedua. Hukum yang pertama wajib. Dari lafal kulu ini terbit dua hukum. Hukum yang pertama wajib. Hukum yang kedua ibahah, boleh. Kan hukum kan ada 5 hukum taklifi. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka keberadaan lafal kulu ini sebagai kata perintah ada dua maksud, dua isyarat. Isyarat pertama, isyarat hukum wajib, yaitu wajib bagi kita makan yang baik-baik saja, itu yang halal. Dan yang kedua yaitu hukum mubah, yaitu hukum asal makan adalah mubah. Hukum asal perbuatan makan adalah boleh. Dan hukum asal makanan yang dimakan umumnya adalah apa? Boleh. Faham gak coba? Hukum asal perbuatan makan boleh gak Pak? Sehingga kalau kita mengharamkan perbuatan makan itu butuh dalil. Adapun orang kalau makan, kenapa kamu makan? Ya siapain aja. Apa dalilnya kamu boleh makan? Lah enggak. Makan hukum asalnya apa? Boleh makan, berbuat makan, ya. Contoh, ada orang lagi makan sambil naik motor, apa sambil diboncengin? Dia diboncengin di belakang. Yang boncengin di depan. Belakang sambil makan cakwe, misalnya, sama sambal ya, saus. Enak banget. Ya khitakillah, ada teman, antum ngapain makan di atas motor lagi diboncengin? Kenapa? Nggak boleh. Sekarang yang butuh untuk dalil siapa? Butuh dalil siapa? Yang harus menegakkan dalil siapa? Yang melarang. Lah, kamu nggak boleh lah. Kok nggak boleh? Apa dalilnya? Saya nggak suka aja. Ya nggak bisa itu jadi dalil kalau kayak gitu mah. Ya, nggak bisa. Tapi begitu ya. Jadi ketika sesuatu hukum masalah adalah mubah, maka orang yang mengharamkannya itu butuh adakan dalil. Mana dalilnya? Karena hukum asalnya mubah. Taib, ketika ada yang makan di majelis ta'lim, majelis kajian. Makan atau minum. Dibekali minum pula. Taib. Sekarang temennya, antum jangan minum. Malah minum kan beneran kan? Jangan minum.
Ya, kata temennya gitu. Lah, emang kenapa? Nggak boleh tahu, haram. Lah, apa dalilnya? Ya nggak ada, nggak bagus aja bagi saya. Oh, nggak bisa. Kecuali mungkin kalau misalnya di sini bagi ustadznya itu sesuatu yang meremehkannya, misalnya ustadznya tidak menginginkannya, tidak suka dengannya, maksudnya tidak suka ada yang makan di majelis, maka ustadznya tetap tidak boleh mengharamkan, tapi boleh melarang. Faham gak bedanya? Mengharamkan itu berarti sudah masuk hukum syar'i. Adapun melarang, belum tentu hukum syar'i. Mungkin pendapat pribadinya atau karena dia merasa diremehkan kalau ada yang makan. Iya. Jemaah sebelah sana misalnya buka beng-beng bareng-bareng, plastiknya kerasa plastik suara krek. Dasar, nggak boleh makan beng-beng di majelis saya kecuali bagi-bagi sama saya. Taib. Ini boleh apa kalau seorang guru melarang muridnya melakukan sesuatu yang asalnya mubah, tapi maksud dari sini adalah pendidikan, maka itu nggak masalah. Tapi tetap ini tidak masuk ke dalam hukum syar'i, nggak boleh kemudian dilabelkan dengan ini secara syar'i haram untuk makan di majelis, nggak boleh kayak gitu. Dan murid berhak untuk bertanya, ya Ustadz, kita diharamkan makan di majelis ini, dalilnya apa? Boleh bertanya, afwan Ustadz, dalilnya apa kok kita diharamkan makan di majelis ini? Gitu. Ya, walaupun saya pikir muridnya nggak bakal berani kayak gitu. Tapi itu butuh dalil, yang mengharapkan butuh dalil. Taib. Ada kajian di siang hari bulan puasa. Ya. Kemudian ada jemaah yang makan. Ya akhi antum kok makan? Nggak boleh, haram makan sekarang. Apa dalilnya kata muridnya? Dalilnya apa coba? Kutiba alaikumus siyam. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus siyam, itu dalilnya. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Oh, saya kan musafir. Repot lagi. Musafir nggak wajib puasa. Ayo. Coba sebutkan dalil saya dilarang untuk berpuasa ketika saya lagi safar. Nggak ada kan, Ustaz? Nah, kan bingung. Ayo. Kadang-kadang kalau kita cari dalilnya ya susah juga lama-lama ya. Tapi bukan sesuatu yang beradab. Seseorang tidak berpuasa karena udzur makan di tengah-tengah orang yang sedang puasa, jelas itu tidak beradab. Minimal itu merupakan hal yang membuat orang lain suudzon dan itu memang haram. Jadi tetap haram. Ya, haram. Taib, jadi hukum asal makanan halal kecuali ada dalil yang mengharamkan zat makanan itu atau sifat dari suatu makanan. Maka itu dalil itu dipakai. Di ayat ini kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian tayyibati ma razaqnakum. Tayyibat yaitu yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan. Ada lafal tayyibat. Ada lafal tayyibat, ada lafal ma razaqnakum. Saya artikan tayyibat di sini berarti hal yang halal, baik-baik ya. Halal. Dalam ayat lain adalah halalan tayyiba. Halal serta baik. Ini menunjukkan bahwasanya halal disifati juga dengan baik. Walaupun secara kenyataan lapangan tidak semua yang halal itu baik. Maksudnya secara teori keilmuan saintifik tidak semua yang halal itu baik, iya, enggak semuanya. Ya, apalagi kalau dimakan sering-sering gitu loh. Enggak semua yang halal itu lantas langsung baik. Kadang kurang baik atau tidak sehat. Jadi dua hal thayyibat yaitu yang halal. Ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan. Mana yang lebih umum? Yang halal atau rizki? Kan ada thayyibat itu yang baik halal ya. Dan yang kedua yaitu ma razaqnakum, rizki dari kami. Mana yang lebih umum? Rizki atau yang halal? Rizki lebih umum. Rizki yang dimaksud di sini makanan minuman. Lebih umum makanan minuman, rizki. Dari dalil ini menunjukkan bahwasanya rizki itu ada dua macam dalam masalah makan minum. Ada rizki yang thayyibat, ada rizki yang sayyiat, khabithat ada. Jadi ada dua macam. Ada rizki yang baik, halal,
dan ada rizki yang buruk, haram. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, rizki itu ada dua, rizki yang halal dan rizki yang haram. Jadi kalau maling, dia menghasilkan uang dari malingnya, dari perbuatan malingnya, mencurinya, itu rizki atau bukan jemaah? Rizki buat dia. Tapi halal tidak halal, itu haram. Maka apa untungnya rizki itu haram? Enggak ada untungnya sebenarnya di akhirat. Malah rugi dia, dituntut sama orang yang punya hak. Begitu. Jadi makanlah oleh kalian thayyibati ma razaqnakum. Kalau misalnya kita mendapatkan khabithat atau sayyiat atau syarr, keburukan dari rizki, maka kita tidak diperintahkan untuk makan. Di antara rizki yang termasuk keburukan yaitu uang zakat bagi pemiliknya. Uang zakat. Jadi uang zakat atau sedekah wajibah itu sebenarnya khabith minal mal, yaitu harta yang harta yang buruk, kotoran, harta kotor dari hartanya orang. Yaitu zakat mal 2,5% misalnya, maka 2,5% itu adalah khabithnya mal, yaitu keburukan harta seseorang. Makanya dialihkan dari pemiliknya untuk diputihkan ke tangan mustahik. Ke tangan mustahik. Makanya ketika Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cucunya Rasulullah SAW, itu hendak memakan kurma zakat, kurma sedekah, kurma zakat. Udah mulai mau dimakan ke mulutnya waktu masih kecil Al-Hasan bin Ali itu, maka Rasulullah SAW suruh jangan jadi makan. Inna la na'kulu sedekah, kata Rasulullah SAW. Kita ini tidak makan harta sedekah. Itu harta sedekah yang maksud adalah harta zakat. Karena ahlul bait itu tidak mengkonsumsi harta yang khabith dari orang-orang. Maka Rasulullah dan ahlul bait boleh menerima hadiah, tapi tidak boleh menerima zakat. Begitu. Kalau misal sampai sekarang ada keturunan ahlul bait, maka seperti itu juga. Walaupun miskin, nggak boleh menerima zakat, tapi boleh menerima hadiah. Begitu jemaah sekalian. Ya. Maka seseorang ketika dia berniaga, keuntungannya mencapai nisab dan sampai haul, dia wajib zakat, dan dia tidak menunaikan zakat, maka dia seperti satu, berhutang kepada mustahiqin, terutama fuqara wal masakin. Dan yang kedua, dia memakan harta khabith, memakan harta yang ghair thayyibat, tidak baik. Nah, seorang muslim itu harus memperhatikan dari segi kehalalan. Sekarang, bagaimana kalau misalnya suatu makanan non-branded, branded atau non-branded, tapi tidak ada legalitas halal MUI, apakah halal atau tidak? Ayo. Kembali ke asal, pada asalnya makanan itu halal, kecuali ada indikasi dan dalil yang menunjukkan keharaman zat atau sifatnya. Begitu. Kita nggak perlu sebut-sebut merek-merek yang lagi viral sekarang lah. Maka ketika kita tidak mengetahui ada indikasi keharaman, ya baik dengan rasanya, aromanya, bau komposisinya, tidak ada laporan akan keharaman, maka tidak masalah. Tapi dia kan produk Cina. Oke, kalau memang itu masalah politik dan semisalnya sentimen ras atau sentimen politik, itu di luar syariat, di luar masalah agama. Jangan kemudian karena sentimen tersebut kita mengharamkan sesuatu yang tidak nyambung gitu loh. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi tetap pada keasliannya itu halal. Tapi kan dia ownernya adalah orang kafir. Bagaimana? Kalau ownernya orang kafir, dilihat kekafirannya apa? Pertama dilihat kekafirannya apa? Pertama dilihat sebelum kekafiran. Dilihat dari materi makanannya itu. Kedua dilihat dari kekafirannya dari sisi mana atau jenis apa? Coba yang pertama dari apa tadi? Materi makanannya.
Kalau makanan tersebut tidak mengandung sembelihan, maka halal semua, siapapun orang kafir itu. Tidak mengandung murni sembelihan, maka halal semua. Contoh misalnya ada orang kafir punya produksi apa? Coki-coki misalnya. Ya saya nggak tahu sih coki-coki produksi siapa, tapi asal beli kan. Itulah enaknya kalau kita nggak tahu siapa, itu lebih selamat sebenarnya. Nggak usah kita ini Cina bukan, nggak usah ngomong gitu. Iya. Coki-coki. Ya. Ini yang punya siapa? Yang punya orang Buddha misalnya. Apa hukum asalnya? Halal, khalas, kan enak kayak gitu. Es doger misalnya. Kan es doger nggak pakai sembelihan. Ya kan? Walaupun esnya disembelih sih, ya sehat gitu kan. Nah, minum. Yang jual siapa yang jual? Yang jual kayaknya agamanya Konghucu. Walaupun nggak ada sih kayaknya tukang es doger nggak ada yang Konghucu. Misal aja gitu. Ya nggak masalah. Hukum asalnya halal. Diperhatikan materinya, nggak masalah materinya. Yang kedua diperhatikan kalau materinya daging, nah ini baru. Itu pun materi daging, ya kita perlu memperhatikan lagi keagamaan sebelum ke ownernya, yaitu siapanya? Karyawannya, karena yang memproses siapa? Karyawannya, walaupun yang mengatur memang awalnya SPO yang mengatur mungkin adalah orang atasannya, tapi karyawannya dan orang-orang di organisasi di perkumpulan perusahaan itu. Taib. Kayak waktu itu misal, Pak ingat sari roti Pak? Ada kan dulu pemblokiran boikot sari roti. Saya sejak awal hari boikot atau hari itu saya bilang antum ngapain antum boikot? Apa gunanya antum boikot? Ketika itu bukan inisiatif pemerintah, maka nggak usah memproklamirkan, ayo kita boikot. Ya jangan serukan itu. Antum boikot pribadi, fadl. Itu urusan antum, fadl. Tapi jangan seru orang. Karena ini hukum asalnya apa? Halal. Taib. Sari roti. Kita nggak membela etnis tertentu ya, sama sekali nggak. Ini halal hukum asalnya, ya kan? Ownernya, ya mungkin bukan Muslim mungkin. Saya nggak tahu. Bapak-bapak mungkin tahu soal owner Muslim atau tidak. Ketika itu hukum asalnya halal, apakah di sini suatu barang makanan sembelihan? Tidak. Dan kemudian kalau kita blokir, ya atau apa namanya, boikot, belum tentu taipan-taipan ini kena efeknya. Mindset mereka itu tidak sama kayak mindset rakyat biasa kayak kita, yang mana, kalau diblokir pasti nanti bakal kolaps. Ya mungkin di awal-awal kolaps sahamnya ininya mungkin. Tapi mereka kan orang yang nggak tinggal diam dengan itu, punya 1001 cara. Nah kemudian di boykot, akhirnya apa? Tukang sayur roti yang pakai sepeda itu, sayur roti itu mulai berkurang. Kira-kira mereka agamanya apa rata-rata yang ini? Islam. Hilang pekerjaan mereka. Mungkin kita akan berkata, siapa suruh kerja sama orang kafir? Oh, antum di mana kerjanya? Anak kerjanya di JGC. Orang mana JGC? Misalnya Jepang. Muslim bukan? Artinya gini ya kawan, muamalah itu hukumnya lebih luas, lebih mudah. Beda dengan ibadah. Asal hukum ibadah itu haram kecuali ada dalilnya. Tapi kalau muamalah, ta'am, makanan itu awalnya longgar. Kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, baik zatnya atau sifatnya. Begitu sih Mas. Maka nggak boleh kita kemudian kalau misalnya orang makan roti ketika itu berarti dia tidak mendukung Islam. Ini terlalu tergesa-gesa ini. Enggak begitu caranya. Kecuali jika pemerintah menyerukan untuk memblokir, maka ini menjadi hukum syar'i. Kita taat sami'na wa ata'na kepada pemerintah kalau emang itu bermaslahat untuk kaum muslimin. Tapi secara zat makanan itu tetap apa? Halal. Kalau ada misalnya pemerintah memblokir sari roti tidak boleh beredar, haram. Bukan haram, maksudnya tidak boleh dimakan oleh masyarakat Indonesia. Taib. Kemudian ada satu nilep makannya, biarin nggak ketahuan Pak Jokowi, dimakan. Perbuatan makan dia haram atau tidak? Perbuatan makan dia haram atau tidak? Haram karena tidak taat sama penguasa dalam hal yang ma'ruf.
tapi makanannya, zat makanan itu sendiri haram atau tidak? Tidak haram, melainkan halal. Bedakan. Kadang perbuatan itu bisa haram, tapi yang dimakan itu halal, bisa. Ya. Yang kedua yaitu niat makan agar kuat beribadah kepada Allah Ta'ala sehingga berpahala. Coba kalau bisa kita itu jangan niat makan supaya kenyang. Udah gitu doang. Makan banyak biar kenyang, tanduk lagi nak. Itu biasa mbok-mbok Jawa itu. Ya kalau misalnya saya ke rumah yang Jawa, ke almarhumah nenek saya misalnya. Tanduk lagi, tanduk maning le gitu, ditanduk terus. Maksudnya ditanduk ini maksudnya. Orang Jawa dia apa namanya? Desa ini lagi ya, dia tandukin lagi. Dulu ada tanduk, emang pakai tanduk ya ini ya. Ya. Jadi ditanduk lagi. Yo, pancen warak, pokoknya biar warak lah gitu, biar kenyang gitu. Ya, itu mindset dulu ya. Kalau sekarang sebaiknya kita tanamkan ke anak-anak kita, kalau bisa jangan diasumsikan bahwasanya kita tuh makan supaya kenyang. Bukan, kita tuh makan supaya kita bisa baik dalam beribadah dan stabil dalam berkehidupan gitu loh. Kalau tujuan makan itu kenyang, malah dari segi kedokteran itu kurang baik malah. Ya, adapun hadis Nabi SAW yaitu makanlah kalian sebelum kenyang, ini hadis maudhu'. Bukan hadis Nabi SAW. Ini perkataan orang pakai bahasa Arab, kemudian dia adopsi dan dianggap sebagai hadis Nabi, dan memang dianggap hadis maudhu', palsu. Dan itu pihak kedokteran itu banyak yang setuju dengan itu. Makanya beberapa dokter mengatakan kalau dalam Islam Nabi SAW mengatakan makanlah kalian sebelum berhentilah apa tadi aku nanya apa ya? Berhentilah. Ya pokoknya gitulah, berhentilah sebelum kenyang gitu. Jangan makan tapi jangan sampai kenyang, gitulah intinya. Itu secara kedokteran sih benar, kesehatan kata dokter ya. Itu secara teori, prakteknya gimana Pak? Apalagi kalau prasmanan, wah bak. Musrif ya, mubazir. Kemudian pas bangkit itu udah penuh perutnya, ya masya Allah. Mau pulang kajian itu udah berat, Pak. Alhamdulillah hari Minggu besok enak gitu kan. Nah, maka makan di sini niatannya apa? Kalau niatannya cuma buat kenyang, maka ini sebenarnya sama seperti binatang. Karena binatang pun binatang ternak, makan itu supaya kenyang, dan ternyata kenyang, lapar lagi, kenyang, lapar lagi. Ingat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu berkali-kali menyebutkan, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u." Biarkan mereka makan, biarkan mereka menikmati. Ya, ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka itu biarkan mereka itu makan seperti makannya binatang ternak, diejek oleh Allah Azza wa Jalla. Itu orang-orang kafir kepada Allah. Biarkan mereka makan, nikmati semua itu seperti makannya an'am, binatang ternak. Itu kalau kita lihat cara makan mereka udah paling manja dan paling buruk pula. Iya. Paling manja, paling buruk, paling maruk. Kalau dibandingkan dengan binatang-binatang siba atau binatang buas, binatang liar dengan binatang ternak. Binatang ternak itu manja seperti orang-orang kafir yang dimanjakan dengan harta. Adapun binatang liar biasa itu mereka nggak manja, mereka yang cari makanan. Bahkan sampai cicak pun yang liar itu mencari makanannya sendiri, tidak nunggu di ini nama majikannya, enggak. Ya enggak. Beda sama binatang ternak. Kemudian binatang ternak ini lebih cepat lapar. Adapun binatang liar lebih bisa bersabar. Ini bukan berarti kita harus seperti binatang liar, bukan. Kemudian binatang ternak, mereka ketika makan itu nggak mikir tentang kesehatan atau bagaimana berlebihan, nggak mikir. Ya makan semuanya, ada apa makan aja, itu binatang ternak. Sedangkan binatang liar itu tidak seperti itu. Kecuali mungkin ular ya. Kalau ular memang tabiatnya kalau makan, terutama ular sanca itu bisa 5 kali lipat dari besar tubuhnya binatang yang dimakan. Kemudian juga binatang ternak itu ketika makan tidak punya pikiran, nggak memikirkan kewaspadaan ini, kewaspadaan ini. Adapun binatang liar itu ketika dapat itu memikirkan jangan sampai diambil oleh pihak lain. Jadi ketika makan ada kewaspadaan, ya, baik zatnya, zat makanannya ataupun lingkungan. Nah, orang muslim itu ya jangan seperti yang binatang ternak ini gitu loh. Ketika makan yang penting kenyang, yang penting warak.
Makan semuanya Le, ya makan semuanya. Semua dicoba itu. Ya. Ya restoran Padang paling seneng kok kayak gitu mah. Iya, gede, ada 5 orang, banyak itu. Sampai bertingkat-tingkat kan. Jeruan aja ada berapa macam itu. Ini aja ngomong kayak gini sambil agak sedikit membasahi mulut ini. Padahal sebelum kesini Anda makan sesuatu. Kalau kita cocol semuanya, kena semua harga itu, nggak mikir harga. Orang kaya katanya. Tapi kalau nggak pikir gini seperti apa berarti? Mirip binatang ternak. Semua dicoba, semua dijajal. Ya, jadi niatkan makan agar kuat. Kalau kita punya niatan makan supaya kuat beribadah kepada Allah, maka kita tidak menjadikan makanan itu tujuan. Dan kita akan makan sesederhana yang kita bisa, tidak sampai kekenyangan, karena kekenyangan itu sebenarnya menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Nabi SAW, orang kafir itu bisa sampai berapa usus ya. Jadi artinya makan tuh banyak tapi kok nggak puas-puas gitu. Orang beriman makan dengan 1 usus. Artinya ketika dimakan, walaupun nggak sampai kenyang, dengan qanaahnya dia alhamdulillah. Alladzi at'amana hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Dia mengatakan alhamdulillah, bersyukur dengan itu dan dia bisa sholat. Coba kalau antum bisa makan banyak, alhamdulillah makannya setelah Isya. Kalau sebelum Isya nggak kuat. Pak terus baca Al-Baqarah lagi nanti, waduh nggak kuat. Allah, pengen jamak, pengen kosor deh rasanya gitu. Ya kan? Ketiga, cuci tangan sebelum dan setelah makan. Ini dia juga di antara adab, yaitu cuci tangan sebelum makan. Jika memang ada kotoran atau dikhawatirkan ada kotoran di tangan, dan setelah makan, ya, untuk menghindari apa yang menempel dari kotoran. Dan juga dianjurkan setelah makan itu kan dianjurkan apa? Menjilati jemari kita sendiri, karena kata Nabi SAW, kalian tidak mengetahui bagian makanan mana yang berkah untuk kalian, maka lakukanlah hal itu. Azan atau? Ya, tapi kita lanjut setelah azan dengan tanya jawab. Jika ada pertanyaan nanti silakan setelah azan insyaallah.
Baik. Ada pertanyaan ya, jemaah sekalian? Jika ada pertanyaan silakan. Fadhal. Tidak ada? Ya, fadhal. Ya, fadhal. Makan? Suka di sini sering atau kadang-kadang? Kenapa nggak habis? Loh, kok ngambilnya banyak? Oh, dianterin nasi sama istri. Besok-besok disetting supaya sedikit aja kasihnya gitu. Berapa butir aja bisa. Tidak habis makan ini ada dua kemungkinan. Imma karena kenyang atau kenyang udah kenyang dan dia tidak mau berlebihan, dan itu insya Allah tidak masalah. Ya, imma dia tidak habis karena sengaja. Yang kedua ini makruh, dan kalau ada sisi kesombongan bisa haram. Adapun kalau memang darurat, maksudnya darurat sini adalah kebutuhan dia, yaitu tidak atau sudah mencukupi atau udah kenyang atau tidak mau sampai kenyang karena khawatir nggak bisa beraktivitas dengan baik, maka boleh dia tidak menghabiskan makanan itu. Dan tidak perlu mengindahkan perkataan orang tuanya nanti nasinya nangis, ya itu dulu ya. Sekarang udah nggak nangis lagi insyaallah. Yang nangis paling istri antum ya. Nah, tetapi ketika itu menjadi kebiasaan, maka tentu itu sesuatu yang patut dipertimbangkan lagi gitu loh. Karena biasa tidak habis makan itu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan bahwasanya jika ada di antara makanan kalian yang terjatuh, fal yumit, ya, yaitu hendaklah dia mengut itu dan remove bagian yang terkena adza atau kotoran. Sesungguhnya dia tidak tahu di bagian mana dia akan mendapatkan berkah makanan itu. Di jatuhnya makanan itu aja Rasulullah suruh pungut, apalagi makanan yang enggak sampai jatuh melainkan masih di piring, maka lebih didahulukan lagi untuk dihabiskan. Itu loh, itu istinbatnya begitu. Sehingga menghabiskan makanan sampai tuntas itu termasuk sunnah atau mustahab, dianjurkan. Dan tidak menghabiskannya kalau memang hajat, maka enggak apa-apa, mubah, boleh. Karena memang udah kekenyangan, enggak apa-apa. Enggak berdosa insyaallah, bukan mubadzir, kecuali kok kebiasaan. Ya. Kalau kebiasaan, maka ini bisa menjadi menyelisih sunnah atau makruh. Makruh. Nah, orang yang keadaan kedua, dia tidak menghabiskan makanannya disebabkan kebiasaan, tuman, maka ini makruh karena menyelisih sunnah Nabi SAW, atau bisa menjadi haram kalau memang ada sisi mubadzir. Namun ada pula kondisi orang yang tidak menghabiskan makanan karena sombong, ada. Karena ada sebagian anggapan dari orang-orang sok kaya akan dunia, kalau kita ngabisin makanan itu tanda maruk. Menghabiskan makanan tanpa mencintai sunnah. Ya ada juga orang ngabisin makanan tanda kemaruk, ada juga emang. Tapi kita yang udah ngaji harusnya bukan niatan kemaruk, tapi meniatkan bahwasanya sunnah Nabi seperti ini gitu loh. Nabi menghabiskan makanan sampai jari jemari aja dijilatin saking bagian sisa-sisa dari serpihan bumbu atau makanan itu juga dihabisin gitu loh. Tapi di sunahnya di jari-jari saja. Kalau piring dijilat-jilat itu enggak, itu bocil namanya. Nah, jadi ada kondisi beberapa orang yang seperti itu, sok-sokan. Sampai ada satu keluarga atau satu ya pertemanan teman gitu ya, antar teman. Yang satu dia memuji sunnah dengan apa?
menghabiskan bahkan di restoran. Menghabiskan sampai habis gitu loh. Piring habis. Dah selesai mau pergi, tiba-tiba temannya apa? Naruh sisa makanan dia, sebagiannya terus dia acak-acak di piringnya, paham nggak? Ngerti nggak Pak maksudnya? Jadi misal antum makan sama anak di restoran yang makan kan, antum pengen gitu sudah dengan ngabisin makanan, habis makannya ludes gitu, piring ludes, makan nasinya, lauknya ludes semua. Kalau anak enggak ludes, anak masih ada beberapa sisa. Ngelihat antum yang ludes, dia acak-acak sehingga di piring itu masih ada beberapa butir nasi dan lauk-lauk yang berantakan. Bikin malu aja kata anak gitu. Paham gak maksudnya? Bikin malu aja, dah. Nggak ada yang nggak paham? Karena bagi orang Barat, ya, dan orang yang terkena dengan tradisi Barat ini, makan itu kalau nggak tersisa itu menunjukkan rakus. Tapi bagi Islam, makan kalau nggak tersisa itu menunjukkan bersyukurnya dia kepada Allah dan ikut sunnah Nabi SAW. Begitu. Ya, diajak-ajak, bikin malu ah. Nanti pelayannya kan datang, habis, bikin malu. Sosokan pelayan juga sosokan, belum ngelihat kalau di warkop mie itu mesti habis kan? Iya, kalau nggak habis kan eman-eman, ya kan? Iya. Maka justru yang lebih sesuai sunnah adalah habisin makan, habis gitu loh, habis. Kalau memang diperkirakan nggak bisa habis dari awal tuh jangan banyak-banyak makannya gitu loh. Apalagi di hotel tuh biasanya tuh di hotel tuh, karena gagang nasinya gede, kerasanya dikit gitu. Pas udah digabung-gabung banyak juga lauknya gitu kan. Ini PR banget ini. Ternyata nggak habis. Ya kalau bisa dari awal udah antisipasi lah. Begitu. Ya seperti itu Mas Bro. Ada lagi jemaah yang mungkin bertanya? Fadhil Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang dari naskah dan Al-Quran ya. Contoh dari babi ya, itu dari naskah dan Al-Quran. Yang kedua prosesnya, sedangkan kita dilarang makan hewan yang disembelih tanpa nama menyebut nama Allah. Iya. Nah itu kan ada pertanyaan nih Pak Ustaz, gimana kalau kita itu makan sajen? Kadang sajen kan ditaruh di itu kan, daripada bajir makan aja, makan sawah, dengan lapar dengan makan aja. Iya. Sajen, kan? Sajen. Ada daging ayamnya juga Pak. Iya. Ikannya. Terus yang ketiga makanan itu akan berdampak negatif pada kita. Dampak negatifnya banyak, misalkan over dengan itu kan disuruh menjauhi. Nah tadi juga disinggung Pak Ustaz mengenai alergi makanan kan. Ya. Saya pernah alergi ikan laut Pak Ustaz. Ikan laut. Pernah. Berarti sekarang udah enggak? Pernah, gitu kan. Terus tapi saya terus makan aja terus gitu kan. Iya. Akhirnya saya kebal. Iya. Karena saya percaya gini Pak Ustaz. Karena kita sebagai manusia kan diciptakan yang sempurna nih. Iya. Dan dalam tubuh kita prosesnya itu ada yang namanya perlu stimulus istilahnya. Iya. Nah, itu gimana Pak Ustaz? Iya, sah. Ya, sama-sama. Tapi pertanyaan pertama saya lupa itu. Pertanyaan pertama apa ya? Hah? Iya, sesajen. Sesajen itu adalah suatu kata yang menunjukkan hal yang disajikan ya. Yang disajikan kan ada beberapa macam. Di antaranya kan kembang. Kalau kembang pahit, jangan, itu nggak bisa dimakan itu. Gorengan ayam, samsu, kopi hitam, kan gitu. Apakah boleh kita kemudian nyalain samsunya kemudian pakai kopi hitam minum gitu? Enak? Itu itu haram dari sananya. Tapi begini kalau buah, apel, paya, jeruk, kalau sembelihan kayak ayam kayak itu jelas itu haram. Itu pasti haram. Wa uhilla li ghairillahi bih, yaitu yang diharamkan diantaranya adalah yang
ditujukan pada selain Allah Azza wa Jalla. Itu sembelihan. Tapi apakah makanan seperti itu juga haram? Yang sahih adalah segala makanan dalam konteks tujuan syirik, dan kalau kita tahu itu tujuan konteks syirik maka itu haram. Haram dengan tadi proses atau penyebabnya. Namun kalau dari keaslian makanannya yang buah-buah saja ya, dan kopi hitam halal. Namun daging ayamnya secara zat haram karena dia ditujukan syirik. Itu secara zat, kalau daging sembelihan haram secara zat. Tapi kalau buah, mungkin keju, tape, ya, cakwe, cilok, cilor, cimol, itu kalau misalnya disembelihan, ya kalau memang setannya mau kali ya, maka itu haram. Tapi haram karena hal lain, yaitu karena kita mengetahui itu adalah media syirik. Nah, kalau misalnya kita bawa itu cakwe, emang ada cakwe sesajen? Nggak ada. Apa sih namanya? Apel, telur belum masuk sembelihan dia. Telur, apel dan semisalnya kita bawa, cek, nah kita bawa. Oke. Kemudian pas kita bawa, kita kasih ke orang. Apakah bagi orang itu halal atau enggak? Halal. Halal karena kembali ke keaslian dan dia tidak tahu kalau itu dari sesajen gitu loh. Adapun karena kita tahu, maka enggak boleh. Kayak misalnya kita dapat coklat dari orang kafir tapi tanggal 25 Desember. Ya enggak boleh, jangan diterima, Pak. Lebih-lebih kalau di coklat itu ada tulisan selamat Natal dan sebagainya, enggak boleh. Karena ini ada potensi kesyirikan. Ada dalam konteks kesyirikan. Adapun dalam konteks biasa, muamalah biasa, orang kafir ngasih kita coklat, enggak apa-apa, enggak masalah. Ya jadi makan saja enggak boleh. Ya, dodol. Kalau dalam konteks Imlek enggak boleh, Pak. Bilang aja afwan. Makan, Pak. Ya, satu doang. Ya bukan satu doang sih, ya kan nggak tahu hukumnya, nggak masalah. Ya udahlah, udah terlanjur. Gimana Pak? Ya semacam. Ya semacam itu. Enggak ya, pokoknya kalau hari raya mereka atau perhelatan syirik lah pokoknya. Tapi di situ ada apa ya? Ada maksud dari penyembahan dan pengagungan, Pak. Pengagungan lah pokoknya dalam hal-hal itu. Buktinya di mal-mal sampai ada barongsai dan semisal itu kan semua nggak lepas dari kesyirikan dan khurafat. Walaupun bagi mereka itu hal biasa, tapi dalam Islam itu sangat ketat. Ya, wallahu a'lam. Sebaiknya hindari di hari perayaan mereka, hindari makan makanan dari mereka di hari perayaan mereka, karena kita nggak bisa terjamin di sini akan niatan mereka dalam mengagungkan kesyirikan mereka. Oke, itu. Terus apa yang kedua tadi? Kembali ke sajen dulu. Enggak, sajen dulu berarti sebentar. Semuanya sajen berarti enggak boleh. Jadi kalau kita lihat ada sajen, tendangin aja, enggak. Tendangin aja. Ya. Yang minimal jangan dimakan. Itu. Yang kedua tentang alergi tadi. Makanya tadi kita katakan masalah alergi atau minum yang berpotensi diabetes itu tetap hukum asalnya mubah. Kalau dia berpotensi, misalnya dia itu suka kolesterolan misalnya, suka kena kolesterol terus tetap makan jeroan, maka ini bisa menjadi makruh. Tapi nggak bisa langsung kita katakan haram, nggak langsung bisa begitu. Ya karena paling cuma nyeri-nyeri doang gitu. Maka, nah kalau ketika tadi alergi, terus dipaksa makan, kalau antum yakin itu tidak akan malah berefek baik, maka nggak masalah, insya Allah, nggak ada masalah. Ya kadang alergi itu adalah mindset sebenarnya, kadang-kadang mindset. Ya. Bisa diobati dengan memaksakan diri kadang-kadang gitu Pak ya. Sebagaimana yang terjadi pada sampean. Jadi nggak masalah, insya Allah nggak ada keharuman sama sekali. Dan nggak menghancurkan diri kan akhirnya kan, nggak.
Mana tadi? Ya. Ini terakhir ya kayaknya soal. Waalaikumsalam. Kan banyak makanan yang dinamai aneh-aneh Ustaz. Ya. Makanan yang dasar halal, tapi dinamainya nama-nama Setan. setan gitu. Ya. Gila, terus sama-sama setan apa? Ya. Ya kayak di Margonda ada es pocong misalnya itu. Iya, strategi marketing. Tapi itu tetap nggak boleh karena itu adalah sikap tasyabuh dan menyerupai setan itu nggak boleh. Menyerupai orang kafir dan fasik aja nggak boleh. Apalagi menyerupai setan walaupun sebatas nama. Ya seperti tadi sambal setan, es pocong dan kalimat-kalimat yang menjurus pada pelecehan terhadap orang tertentu atau itu nggak boleh dalam marketing, itu nggak boleh karena itu berlawan dengan adab sebenarnya dalam berdagang. Kayak misalnya sambal janda apa gitu, kita ada tuh kayak gitu-gitu tuh. Iya kayak gitu-gitu, itu kan sebenarnya itu melecehkan gitu loh, menghinakan gitu, merendahkan, nggak baik. Tetapi apa hukumnya kita beli di situ? Hukumnya boleh, akad jual belinya sah, karena yang terlarang di sini bukan di perbuatan jual belinya, akadnya bukan di akadnya, bukan pula di media, bukan pula di objek akadnya, bukan, yaitu barang, bukan. Bisa dipahami nggak di sini? Yang dilarang adalah perbuatan menamainya saja. Jadi yang harus dicegah adalah perbuatan menamainya itu diganti dengan nama yang baik. Adapun beli situ nggak masalah. Ya begitu, Allahu a'lam. Cuman kalau bisa dai, ustadz, tokoh ternama ya nggak usah ikutan beli situ. Antum kalau ngeliat anda misalnya di ruko es pocong, mesti itu akan menjadi apa? Hujah bagi orang-orang. Oh ternyata nggak apa-apa ya kita bikin sambal geprek setan, sambal pocong, sambal ini nggak apa-apa. Jadi hujah. Tapi hukum masalahnya boleh. Yang nggak boleh adalah marketing dengan cara seperti itu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kita jumpa sampai situ insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.